Proses bulking baiknya dibarengi latihan atau selesai bulking baru dibentuk? Mohon maaf bahasanya belepotan. Ya benar, belepotan banget ini. Bulking baiknya dibarengi latihan atau selesai bulking baru dibentuk? Oke, saya agak bingung. Tapi ya teman-teman kita yang ini nggak ngerti apa itu bulking ya. Bulking itu untuk naikin size atau berat badan kita. Oke, seperti saya contohkan diri saya aja. Saya lagi pengen bulking nih sekarang. Terus saya pengen up di 100 kilo misal ya. Karena saya misalnya naik kelas nanti di kelas 70 misalnya, atau yang ke kelas short pant yang agak tebel dikit lagi kan. Mungkin di berat 75 atau di berat 80 kira-kira gitu kan. Jadi saya harus naikin size-nya lagi, up lagi untuk naikin berat badannya. Tapi nggak full di berat badan doang, dalam artian nggak full di lemak ya. Kita harus juga konsumsi protein-protein dan asupan nutrisi yang benar-benar tepat sasarannya gitu. Jadi begitu nanti di berat badan 100 kilo misalnya, nanti saya cutting. Nah disitulah ganti program ke program cutting. Di situ saya harus kurangin 20 kilo. 20 kilo itu butuh waktu yang sangat panjang kalau ingin hasilnya baik. Cuman kalau rata-rata bagi teman-teman yang pengen durasinya cepat untuk ke 20 kilo bisa. Cuman hasilnya nggak, agak gimana sih saya bahasanya, apa sih ya, nggak, ototnya nggak hidup gitu loh. Saya agak ribet jelasinnya. Jadi agak sayu gitu kalau dipaksakan tiba-tiba turun drastis ke 20 kilo dari 100 ke 80. Itu kalau tiba-tiba drastis kan, itu hasilnya juga nggak baik, jelek lah ya kira-kira gitu. Jadi harus bertahap. Begitu naik 100 kilo saya harus kurangin pelan sampai di 20. Mungkin bisa 3 bulan atau 4 bulan saya diet, jadi hasilnya juga maksimal gitu. Jadi bulking pun jangan bulking juga asal-asalan. Jadi tujuan bulking tadi itu adalah untuk naikin size-nya dan berat badannya. Ketika kita bulking, itu pasti power kita dapat, karena mungkin makannya nggak sama dengan makan yang kita lagi cutting ya. Benar-benar semua itu menyiksa banget ya. Bagi teman-teman yang belum terbiasa mungkin menyiksa. Mungkin yang bagi yang udah terbiasa itu udah hal yang lumrah ya. Di saat masa bulkingnya kita latihan yang benar-benar maksimal banget ya. Jadi harus benar-benar dipaksa banget latihannya, tapi dalam kapasitas mampu ya. Jangan berfokus beban berat, tetapi tetap seperti yang saya bilang, konsentrasi antara otak dan otot. Kalau bisa dibarengin sama partnernya, jadi latihan kita pun juga sempurna gitu. Nah begitu cutting, kita harus tetap dengan beban berat, tetapi dengan kapasitas yang kondisi yang kita lagi cutting. Nggak mungkin tenaga yang lagi bulking disamakan dengan tenaga yang lagi cutting, itu akan mungkin sama, sesuai dengan keadaan kita di saat itu. Nah jadi latihan itu jangan dipersulit. Bagi teman yang ini adalah solusinya, latihan dan bulking itu barengan. Saya nggak ngerti maksudnya, tujuannya apa. Intinya dia pengen naikin size, intinya saya kira gitu ya. Nah, jadi ya harus diiringin dengan latihan dan bulking. Jadi teman-teman pemula itu harus paham dulu bulking itu apa dan cutting itu apa, supaya bisa terapin program latihannya. Jadi nggak bisa asal-asalan. Cara latihan bulking dan cutting itu berbeda, nggak sama. Kita yang lagi program latihan bulking dan program latihan cutting itu nggak sama, cara latihannya pasti berbeda. Mungkin teman-teman pemula bertahap juga bakal ngerti dengan sendirinya nantinya. Cuman bagi saran saya bagi pemula, lakukan dengan beban berat sesuai dengan kemampuan dan selalu konsentrasi antara otot dan otak. Jadi supaya latihan nggak sia-sia dan hasilnya juga maksimal. Nggak perlu berburu-buru kayak ada ngejar-ngejar. Banyak banget pemula itu yang kejar-kejaran, saya nggak ngerti tujuannya apa.
Cuman saran saya nggak perlu buru-buru ngelakuinnya, bener-bener dirasakan ke otot yang dituju, itu lebih hasilnya lebih maksimal. Oke, kira-kira gitu ya. Next lagi. Oke, ini masih seputaran suplemen ya. Apakah teman-teman ada yang pakai produk, saya nggak kasih tahu produknya apa, intinya ini adalah produk pembakar lemak. Jika ada, tolong ceritain pengalamannya dan efek sampingnya, mohon sarannya. Oke, pembakar lemak itu banyak efeknya ya. Pribadi saya sendiri pernah beberapa kali pakai pembakar lemak. Itu ada yang jantungnya berdebar terlalu kenceng, terus suhu badan kita terlalu panas, macam-macam sih. Terus ada yang mual, ada yang nggak nafsu makan. Jadi kalau untuk suplemen pembakar lemak itu beda-beda tipe, beda-beda orang, juga beda-beda rasa gitu. Saya nggak bisa saranin pakai produk apa untuk suplemennya. Cuman ya harus dicoba dulu ya. Sekali, 2 apa 3 kali atau bahkan seminggu dulu supaya bisa berasa efek sampingnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kira-kira itu merusak atau membuat teman-teman nggak nyaman, coba di stop aja, cari produk yang lain. Nah, kita nggak bisa berpatokan sama satu suplemen. Misalnya nih, yang gampang aja, ada produk A, B, C, dan D gitu loh. Produk A yang tadinya mereka bilang bagus, harganya juga mahal dan segala macam, itu belum tentu cocok buat saya. Begitu juga dengan produk-produk lainnya. Bisa jadi produk yang mungkin murah tapi cocok di saya, gitu kira-kira. Jadi semua itu harus dicoba dulu biar tahu efek sampingnya. Jadi saya nggak bisa saranin buat teman-teman produk ini bagus, produk itu bagus. Semua produk itu bagus, cuma tergantung merespon di tubuh kita tuh seperti apa. Jadi solusinya adalah dicoba dulu, baru kita tahu efek dan manfaat dari kita konsumsi suplemen tadi itu ada apa enggak, berpengaruh apa enggak. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Oke, mungkin segini dulu tips dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Oke. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, and share. Share ke teman-temannya supaya kita saling bisa berbagi ya. Terima kasih.